Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandra Febri Prabekti, nomor induk mahasiswa 202240640559 PGSD kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang dipelajari sebelumnya, yaitu tentang pembelajaran model Azure. Pembelajaran model Azure sangat membantu dalam merancang program pembelajaran dengan menggunakan berbagai jenis media dan berfokus untuk menekankan pengajaran kepada peserta didik dengan berbagai gaya belajar dan konstruktivis belajar, di mana peserta didik diwajibkan untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka dan secara pasif menerima informasi. Model pembelajaran Azure ini merupakan rujukan bagi pendidik dalam merencanakan dan menyusun pembelajaran secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran terjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Tahapan-tahapan model pembelajaran Azure: yang pertama ada analisis learn, yaitu analisis pembelajar. Tujuan utama dalam menganalisis termasuk pendidik dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa yang urgen sehingga mereka mampu mendapatkan tingkatan pengetahuan dalam pembelajaran secara maksimal. Analisis pembelajaran meliputi 3 faktor kunci dari diri pembelajar, yang meliputi 1. General karakteristik umum. Siswa dapat ditemukan melalui variabel yang konstan seperti jenis kelamin, umur, tingkat perkembangan, serta etnis. Yang kedua ada specific entry competencies, yaitu mendiagnosis kemampuan awal pembelajar, yaitu bagaimana dan apa yang dapat mereka pelajari lebih banyak sesuai dengan perkembangan fisiologi siswa. Yang ketiga ada learning style, yaitu gaya belajar. Gaya belajar yang dimiliki setiap pembelajar berbeda-beda dan mengantarkan peserta didik dalam merespon dengan emosi keterkaitan terhadap pembelajaran. Terdapat 3 macam gaya belajar yang dimiliki peserta didik, yaitu yang pertama gaya belajar visual, yaitu melihat, yaitu dengan lebih banyak melihat seperti membaca. Yang kedua ada gaya belajar audio, yaitu mendengarkan, yaitu belajar akan lebih bermakna oleh peserta didik jika pelajarannya tersebut didengarkan dengan serius. Dan yang ketiga ada gaya belajar kinestetik, yaitu melakukan, yaitu pelajaran akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik jika dia sudah memperhatikan sendiri. Yang kedua ada state, standards, and objectives, yaitu menentukan standar tujuan. Tujuan tahapan dalam Azure model ini adalah merumuskan standar. Dengan demikian diharapkan peserta didik dapat membantu suatu kemampuan dan kompetensi tertentu dari pembelajaran. Yang A, yaitu ada pentingnya merumuskan tujuan dan standar dalam pembelajaran, yaitu menunjukkan pengetahuan dan kompetensi seperti apa yang nantinya akan dikuasai oleh peserta didik. Selain itu juga menjadi dasar dalam pembelajaran siswa yang bermakna. Rumusan tujuan yang dijelaskan dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Yang B, tujuan pembelajaran yang berbasis ABCD, yaitu A, audience, yaitu pembelajar atau peserta didik dengan segala karakteristiknya. B, behavior, yaitu perilaku belajar yang dikembangkan dalam pembelajaran. C, condition, yaitu situasi, kondisi, atau lingkungan yang memungkinkan bagi pembelajar dapat belajar dengan baik. D, degree, yaitu persyaratan khusus atau kriteria yang dirumuskan baku sebagai bukti bahwa pencapaian tujuan pembelajaran dan proses belajar berhasil. C, tujuan pembelajaran dan perbedaan individu yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam menuntaskan atau memahami sebuah materi yang diberikan. Yang ketiga adalah select strategis, teknologi, media, dan material, yaitu memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar. Langkah selanjutnya dalam membuat pembelajarannya efektif adalah mendukung pembelajar dengan menggunakan teknologi dan media dalam sistematis pemilihan strategi, teknologi, dan media bahan ajar, yaitu A, memilih strategi pembelajaran, disesuaikan dengan standar dan tujuan pembelajaran. Yang B, yaitu memilih teknologi dan media yang sesuai dengan bahan ajar. Dan yang selanjutnya yaitu bentuk media adalah bentuk fisik di mana sebuah pesan digabungkan dan ditampilkan. Bentuk media meliputi sebagai contoh diagram, yaitu gambar diam dan teks, slide, yaitu gambar diam lewat proyektor, video, gambar bergerak dalam TV dan multimedia komputer, grafik, teks, dan barang bergerak dalam TV. Memilih format media dan sumber belajar yang disesuaikan dengan pokok bahasan atau topik. Peran media pembelajaran menurut Simaldino: memilih, mengubah, dan merancang materi,
memilih materi yang tersedia, melibatkan spesialis teknologi atau media, menyurvei panduan referensi, sumber, dan media, mengubah materi yang ada, merancang materi baru. Dan yang keempat ada Utilities Teknologi Media and Materials, yaitu menggunakan teknologi, media, dan bahan ajar. Sebelum memanfaatkan media dan bahan ajar yang ada, sebaiknya mengikuti langkah-langkah seperti di bawah ini, yaitu review materi. Pendidik harus melihat dulu materi sebelum menyampaikan dalam kelas, dan selama proses pembelajaran, pendidik harus menentukan materi yang tepat untuk di audiens dan memperhatikan tujuannya. Siapkan bahan. Pendidik harus mengumpulkan semua materi dan media yang dibutuhkan pendidik dan peserta didik. Pendidik harus menentukan untuk materi dan penggunaan media. Siapkan lingkungan. Pendidik harus mengatur fasilitas yang digunakan peserta didik dengan tepat dari materi dan media sesuai dengan lingkungan sekitar. Peserta didik memberitahukan peserta didik tentang tujuan pembelajar. Yang kelima ada Require Learner Participation, yaitu mengembangkan partisipasi peserta didik. Tujuan utama dari pembelajaran adalah adanya partisipasi siswa terhadap materi dan media yang kita tampilkan. Seorang guru pada era teknologi sekarang dituntut untuk memiliki pengalaman dan praktik menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi ketimbangan sekedar memahami dan memberi informasi kepada siswa. Ini sejalan dengan gagasan konstruktivis bahwa belajar merupakan proses mental aktif yang dibangun berdasarkan pengalaman yang autentik, di mana para siswa akan menerima umpan balik informasi untuk mencapai tujuan mereka dalam belajar. Yang keenam ada evaluate and revise, yaitu mengevaluasi dan merevisi. Penilaian dan perbaikan adalah aspek yang sangat mendasar untuk mengembangkan kualitas pembelajaran. Penilaian dan perbaikan dapat berdasarkan penilaian hasil belajar siswa, penilaian hasil belajar siswa dan yang otentik, penilaian hasil belajar portofolio, penilaian hasil belajar yang tradisional atau elektronik, menilai dan memperbaiki strategi teknologi dan media, revisi strategi teknologi dan media. Dan ada beberapa fungsi dari evaluasi, antara lain evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa. Evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan secara individual dalam pengambilan keputusan. Evaluasi berguna untuk para pengembangan kurikulum, khususnya dalam menentukan tujuan yang harus dicapai. Evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk orang tua, guru, pengembang kurikulum, pengambil kebijakan. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.